Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian yang ketiga dari pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib fasal seputar wakaf, ya. Jadi, langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri shalihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa yakunu al-intifa'u mubahan maksudan. Nah, kemarin kita sudah membahas bahwa barang yang diwakafkan itu barang yang bisa diambil manfaatnya, serta ketika diambil manfaatnya itu barangnya tidak mengalami perubahan ataupun pengurangan, ya. Kemudian di sini dijelaskan bahwa pengambilan manfaat itu adalah sesuatu yang diperbolehkan, mubahan, maksudan dan disengaja, ya. Sehingga di sini fala yasihu waqfu alatin lilahwin. Kalau di kitab saya itu redaksinya waqfu alatin lilahwin. Kalau di kitab Hasyiah Al-Bajuri itu redaksinya fala yasihu waqfu alatil lahwi. Jadi diidhofahkan semua. Itu. Sehingga di sini tidak sah mewakafkan alat yang digunakan untuk permainan atau untuk senda gurau. Ya, memang alat itu bisanya itu digunakan untuk senda gurau, tidak bisa digunakan untuk yang lain, itu tidak boleh. Ya. Wala waqfu darahima lizinati, dan tidak sah pula mewakafkan darahim, harta-harta yang digunakan untuk perhiasan. Karena yang namanya perhiasan itu ya untuk pajangan, untuk dilihat-lihat, nggak bisa diambil manfaatnya, ya kan? Ya, itu tidak boleh. Kemudian wala yustaratu an-naf'u fil hali. Nah, di sini untuk kemanfaatan suatu barang yang diwakafkan itu tidak harus manfaatnya ada pada saat itu juga. Ya, bisa nanti. Sehingga di sini fayasihu waqfu abdin wa jahsyin shagiraini. Boleh kita wakaf berupa budak atau di sini dan ya bukan atau budak dan anak keledai yang masih kecil, ya. Budak itu nanti manfaatnya ketika dia sudah dewasa, ya kan? Berarti kita nunggu, ya, manfaatnya itu enggak ada pada saat itu. Begitu juga dengan anak keledai, nunggu ketika keledai itu nantinya sudah dewasa baru manfaatnya itu nampak, ya. Itu boleh. Wa amal ladzi la tabqa ainuhu, adapun untuk barang yang bendanya atau kahanannya itu tidak bakok, ya, alias bendanya itu ketika dimanfaatkan akan berkurang, ya, kahanannya itu berkurang atau tidak kekal. Contohnya di sini kamat umin seperti makanan, matum kan sesuatu yang dimakan, ya kan. Wa raihanin, dan kalau saya cek raihan artinya di kamus itu selasih atau kemangi gitu, ya. Tapi di situ di Hasyiah Al-Bajuri itu ada penjelasannya, ini tidak dalam kondisi ditanam, alias sudah copot, ya, kemangi sudah copot dari tanamannya, ya, misalnya seperti itu. Itu bagaimana? Fala yasihu waqfuhu. Benda yang seperti itu tidak bisa untuk diwakafkan. Berbeda kalau misalkan kita wakaf tanah satu kapling, di situ tanaman kemangi, ya, misalkan seperti itu mungkin boleh, ya. Tapi kalau kita mewakafkan kemangi yang sudah copot dari tanamannya, atau kita mewakafkan minyak dalam satu botol kita wakafkan, itu tidak boleh, ya. Nah, itu kita nggak bahas masalah fikihnya, kita bahas i'rabnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan i'rabnya. Wa yakunu, wawnya waw istinaf, ya. Kemudian yakunu adalah fi'il mudhari' yang mana ini adalah fi'il nakis, ya. Dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah. Sebab yakunu itu adalah fi'il mudhari' yang shahihul akhir dan tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian al-intifa'u menjadi isimnya yakunu, dibaca rafa, ya, jelas. Kemudian mubahan menjadi khobarnya yakunu, jelas, ya. Kemudian maksudan menjadi sifat atau naat dari mubahan, ya, jelas. Singkatnya isim maf'ul.
Selanjutnya, fala yasihu, fa-nya di situ saya jadikan sebagai fa tafrek, masih penjelasan cabang dari yakunu al-idifa'u mubahan maksudan itu. Kemudian lanya adalah la nafi, yasihu adalah fi'il mudhari dibaca rafa ya. Untuk binanya yasihu ya soha yasihu, berarti bina mudhaf ya. Di sini tanda rafa'nya dhamma sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Kemudian waqfu alatin. Ini kita ngikut yang di kitab saya ini ya. Waqfu alatin menjadi fa'il dari la yasihu, dibaca rafa', tanda rafa'nya dhammah pada mudhof, pada waqfu. Ya. Di sini fa'ilnya berupa idhofah, waqfu sebagai mudhof, alatin sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya lilahwin. Lilahwin ini jar majrur, huruf jarnya lam, majrurnya adalah lafadz lahwin. Tapi kalau misalkan kalian maksa posisinya apa, maka saya jawab lilahwin ini posisinya sebagai sifat atau naat dari alatin. Jadi kalau diartikan fala yasihu mongko ora sah, apa sing gak sah waqfu alatin, waqaf alat, sifate alat lilahwin kang digunakno kanggo lahu, kanggo sendagurau ya. Waqfu alatin mewakafkan alat lilahwin yang digunakan untuk sendagurau. Yang itu kan menunjukkan sifat ya. Selanjutnya wala waqfi darohima. Wawnya di situ menjadi waw ataf la. Di situ adalah la nafi, apa tadi? Waqfu ya. Waqfu darohima. Waqfu darohima di sini menjadi maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah lafadz waqfu alatin. Waqfu alatin lilahwin itu lah ya. Tuh. Di sini maktufnya berupa idhofah, waqfu sebagai mudhof, darohima sebagai mudhof ilaih. Dan darohima itu isim ghairu munsharif ya, mengikuti untuk manik munsharifnya adalah sigot muntahal jumu. Gitu ya. Kemudian lizinati. Lizinati ini juga menjadi sifat atau naat dari darohima. Jadi kita sudah membahas ya mengenai ini, bahwa syibih jumlah itu bisa berupa dhorof atau jar majrur ya, yang terletak setelah isim nakiroh itu bisa menjadi naat atau sifat. Pembahasan ini ada di kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah. Ini juga pernah saya bahas, itu ya. Jadi jelas. Titik selanjutnya, wala yustaratu. Wawnya waw istiqnaf, lanya adalah la nafi, yustaratu adalah fi'il mudhari yang mabni majhul, ya. Dibaca rafa, jelas. Kemudian an-naf'u. An-naf'u menjadi naibul fa'il dari la yustaratu, dibaca rafa, jelas ya. Fil hali jar majrur, huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz al-hali, jelas. Selanjutnya fayasihu, fa-nya adalah fa tafrek. Selanjutnya yasihu adalah fi'il mudhari yang dibaca rafa, jelas ya, tanda rafanya menggunakan dhamma sebab tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm fi'il mudhari ini. Itu. Dan di sini berupa shahihul akhir. Selanjutnya waqfu abdin menjadi fa'il dari yasihu, dibaca rafa, tanda rafanya dhammah pada mudhof, pada waqfu ya, pada lafadz waqfu. Di sini fa'ilnya berupa idhofah, waqfu sebagai mudhof, abdin sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya wajahshin, wawnya waw ataf, jahshin menjadi maktuf dari maktuf alaih lafadz abdin. Itu jelas. Kemudian shogira ini menjadi sifat atau naat dari abdin wajahshin. Ya, abdin wajahshin. Titik selanjutnya wa ammal ladzi. Wawnya adalah waw istinaf. Kemudian untuk amma merupakan salah satu adat syarat sebagaimana bait alfiyah amma kamah yakum min syai'in wa fa litirwiha wujuban ulifa. Kemudian alladzi di sini menjadi mubtada
posisinya sebagai mubtada, sedangkan untuk senggo dari alladzi isim mausul. Nah, berhubung yang menjadi mubtada di sini adalah isim mausul, sedangkan kita tahu bahwa isim mausul itu hukumnya mabni, maka alladzi di sini fi mahalli raf'in. Itu ya. Fi mahalli raf'in. Selanjutnya, la tabqa ainuhu. Ini jumlah ini semua itu menjadi silah dari alladzi. Ya, silah dari alladzi. Nah, kalau silah ini kita perjelas satu persatu, la-nya di situ merupakan la nafi, tabqa adalah fi'il fi'il mudhari yang dibaca rafa. Untuk tanda rafa'nya adalah dhammah yang dikira-kirakan. Ya, karena di sini adalah fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Ya, mu'tal akhir. Selanjutnya, ainuhu menjadi fa'il dari la tabqa. Ya, menjadi fa'il dari la tabqa. Di sini dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah pada mudhaf, pada lafaz ainu. Di sini untuk fa'il dari la tabqa berupa idhofah, ainu sebagai mudhaf, hu sebagai mudhaf ilaih. Dan untuk dhamir hu di sini itu kembali ke alladzi, sehingga hu di sini menjadi aid, ya, aid dhamir yang kembali kepada isim mausul. Selanjutnya kamat omin adalah jar majrur, huruf jarnya kaf, majrurnya adalah lafadz mat omin yang berupa isim mufrad, ya, senggotnya ya isim maf'ul, itu ya. Selanjutnya wa raihanin, wawunya adalah waw ataf, raihanin adalah maktuf, untuk maktuf alaihnya adalah lafadz mat'umin, sehingga raihanin di sini juga sama-sama dibaca jar, karena i'rab dari maktuf itu ikut dengan i'rabnya maktuf alaih. Itu. Selanjutnya fala yasihu. Nah, ini baru. Fa-nya di situ merupakan fa jawab, la yasihu adalah jumlah yang menjadi khobarnya alladzi. Ya. Wa ammal ladzi lan anapun utawi, ya, alladzi di situ tadi mubtada, maka membutuhkan khobar, khobarnya adalah ini la yasihu, fa-nya fa jawab, la yasihu adalah khobarnya. Di sini khobarnya berupa jumlah, ya. La yasihu waqfuhu, gitu berarti. Nah, kalau khobar ini kita perjelas satu persatu, la-nya merupakan la nafi, yasihu adalah fi'il mudhari yang dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah jelas. Kemudian waqfuhu menjadi fa'il dari la yasihu, dibaca rafa, tanda rafa'nya dhammah pada mudhaf, pada waqfu. Di sini fa'ilnya berupa idhofah, waqfu sebagai mudhaf, hu sebagai mudhaf ilaih. Dan untuk mudhaf ilaihnya ini kan berupa isim dhamir, ya, dan isim dhamir itu hukumnya mabni. Maka berhubung yang menempati posisi mudhaf ilaih ini adalah isim dhamir, maka hu di sini fi mahalli jarrin. Gitu ya. Nah, jadi untuk pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib fasal waqaf bagian yang ketiga kita akhiri sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan insya Allah untuk bagian yang keempat akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.